Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. selamat siang, Pak. Ya, oke. Jadi hari ini kita masuk pertemuan 12 ya. Jadi tentang model jaringan. Kemarin ya lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Kalau kemarin kan baru membahas graf sama pohon rentang minimum. Hari ini kita akan membahas tentang pencarian jalur terpendek dan manajemen proyek ya. Oke, langsung aja. Oke, ini jalur terpendek ya. Jadi permasalahannya adalah menemukan jalur atau path yang total jaraknya itu paling minimum ya. Di sini ada beberapa jenis permasalahan jalur terpendek. Yang pertama adalah jalur terpendek antara dua buah titik. Jadi ada dua titik itu ya dihubungkan dengan garis gitu ya kalau di dalam jaringan. Kemudian yang kedua adalah jalur terpendek antara semua pasangan titik dalam graf ya. Dan jalur terpendek antara semua pasangan titik. Nah, jadi nggak hanya satu seperti yang poin nomor satu ini, nggak hanya satu titik aja, ya dihubungkan dengan titik yang lain. Tapi yang nomor dua ini ya pasangan gitu ya. Jadi nomor misalnya suatu titik satu itu bisa menuju ke titik dua, bisa menuju ke titik tiga, bisa menuju ke titik empat gitu ya. Meskipun lewat perantara itu dihitung jalur terpendeknya. Yang ketiga ini ya mirip sebenarnya sama yang nomor dua itu ya jalur terpendek dari suatu titik ke semua titik lainnya ya. Jadi jadi satu titik ke ya titik yang lainnya. Misalnya di dalam notnya atau grafnya itu ada 6 titik ya. Titik 1 sampai 6. Titik satu ini bisa ke 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Meskipun ada melewati titik yang lain ya. Nah, itu semua dicari. Kemudian yang lain lagi, titik dua, dia bisa kita cari juga untuk kalau titik dua ini, jika dia ke titik satu, jalur terpendeknya berapa. Kalau titik dua ini ke titik tiga, jalur terpendeknya berapa. Semua dihitung. Ya. Jadi masing-masing ini memiliki algoritma ya, atau metode yang kita gunakan. Nanti perlu diperhatikan di sini metode yang mana yang tepat itu ya perlu kita tahu ya ciri-cirinya. Kapan menggunakan metode A, kapan menggunakan metode B untuk suatu kasus gitu ya. Dan nanti kita lihat perbedaannya. Di sini ada beberapa variasi permasalahan jalur terpendek, misalnya lajur terpendek antara dua buah titik dengan tambahan syarat itu dia harus melewati titik lainnya gitu ya. Misalnya titik kedua, titik ketiga atau seterusnya ya. Istilahnya ya kalau seperti di transportasi dia harus melewati perantara ya di transhipment ya. Dia harus melewati perantara, nggak langsung dari sumber ke tujuan. Oke. Kemudian masuk di algoritma Dijkstra ya. Jadi algoritma Dijkstra ini merupakan salah satu metode untuk jalur terpendek ya. Di sini merupakan algoritma untuk mencari jalur terpendek antara dua titik. Jadi khusus yang untuk poin nomor satu ya. Nanti untuk poin nomor 2 dan 3 itu Dijkstra itu nggak cocok gitu ya. Nanti ada metode yang lain gitu ya, yang akan kita pelajari ya. Nanti kita lihat metodenya seperti apa. Jadi untuk Dijkstra ini dia akan bagus, akan optimal hasilnya kalau mencari jalur terpendek antara dua titik saja. Misalnya di sini ada lagi seperti kemarin ya, G itu kan graf ya, graf berlabel. Ini bisa berarah atau tidak berarah dengan titik-titiknya. Jadi berlabel itu nanti bisa berupa bobotnya gitu ya. Bobotnya bisa berupa waktu tempuh atau kilometer atau biayanya gitu ya. Ya tergantung kasusnya. Dengan titik-titik VG gitu ya. Kalau kemarin kan sudah ya di graf itu V notasinya. Kalau garis itu kan E ya.
Di sini titik-titiknya adalah V dalam G, ya. V titik dalam graf, itu adalah himpunan dari V1, V2, sampai Vn. Dan path terpendek yang dicari adalah dari V1 ke Vn, ya. Misalnya di sini kasusnya algoritma Dijkstra ini dimulai dari V1 ya. Jadi ini bukan VI ya, V1 ke Vn. Ya. Dalam iterasinya, algoritma akan mencari satu titik yang jumlah bobotnya dari titik satu terkecil, ya. Jadi dari titik satu, dari titik V1 yang terkecil, ya. Karena titik satu ini dia bisa menuju ke titik 2, bisa menuju ke titik 5 gitu ya. Nah, antara dua jalur itu cari yang terpendek jaraknya, itu yang dipilih di awal untuk algoritma Dijkstra. Kemudian titik-titik yang terpilih itu nanti dipisahkan itu dengan, jadi kita sebut dengan titik permanen ya. Nanti kalau di animasinya kita arsir warna merah supaya yang titik permanen ini kita nggak pilih lagi ya. Jadi kita setelah menentukan titik permanen kita fokus kembali ke titik yang belum permanen. Supaya titik yang belum permanen itu kita permanenkan. Hingga tujuannya ya, tujuannya itu menjadi titik permanen sehingga iterasinya ya berhenti sampai di situ ya. Nah, kemudian di sini titik permanen itu tidak diperhatikan lagi dalam iterasi berikutnya ya. Jadi makanya dipermanenkan supaya nggak dipilih lagi sehingga kita tidak perlu perhatikan lagi. Jadi fokus ke titik yang belum permanen. Di sini ada notasi, ada VG, itu adalah himpunan V1, V2, sampai Vn. Kemudian ada L, itu adalah himpunan titik-titik elemen VG, gitu ya, yang sudah terpilih, titik permanen. Ya, jadi L ini adalah yang titik yang sudah terpilih, gitu ya, yang sudah kita arsir warna merah, kalau nanti di animasinya, nanti ada animasinya. Jadi L ini merupakan, ya isinya ya sama seperti di VG, gitu ya. Tapi L ini akan ya mulai dari awal gitu ya, mulai dari himpunan kosong gitu ya. Akan apa diinputkan satu-satu ya titik-titik permanennya. Jadi nggak sekaligus langsung jadi titik permanen. Biasanya tiap iterasi itu akan menghasilkan satu titik permanen. Kemudian DJ ini adalah jumlah bobot path terkecil dari V1 ke VJ gitu ya. Jadi dilihat dari apa jumlah ini ya, label sama jumlah bobot sebelumnya itu ditotalkan. Kalau dia lewat perantara ya berarti ditotalkan. Kalau perantara kan berarti nggak langsung dari sumber ke tujuan ya. Kalau sumber ke tujuan kan langsung satu garis. Kalau lewat perantara ya setidaknya ada dua garis. Nah, dua garis itu yang dijumlahkan sehingga dapat nilai DJ. Kemudian WIJ itu ya. WIJ ini adalah bobot garis dari titik VI ke titik VJ itu ya. Kemudian W bintang itu 1, J, jadi 1 ke J ini ya ke titik mana gitu ya. Nah, jumlah bobot path terkecil dari V1 ke VJ. Jadi kalau V1 ke V2 berarti 1,2, V1 ke V3 berarti 1,3 gitu ya. Di sini kita lihat algoritma Dijkstra-nya untuk jalur terpendek. Nanti mungkin kalau mau buat codingannya ya langkahnya cuma sederhana seperti ini ya. Jadi dia berulang ya. Yang pertama adalah kita inisialisasi. Yang pertama itu L-nya tuh masih kosong ya, masih berupa himpunan kosong. Kemudian V ini adalah V2, himpunan dari nilainya adalah V2, V3, sampai Vn. Di sini V1 nggak masuk karena untuk di awal kan dimulai dari V1 ya, contohnya di sini dimulai dari V1, maka secara otomatis V1 itu nanti untuk iterasi yang pertama langsung masuk di L ya. Kemudian untuk I sama dengan 2 ya, sampai N itu lakukan DI sama dengan W1, I. Ya. Jadi D itu tadi jumlah bobot path terkecil, itu kita masukkan di W-nya nanti, di W-nya. Ya.
Di sini selama Vn itu bukan elemen dari L, jadi bukan elemen dari L. L ini kan yang sudah jadi permanen. Jadi kalau bukan dari L berarti yang belum permanen gitu ya. Jadi bukan elemen dari L berarti Vn itu bukan yang belum permanen. Itu kita lakukan. Yang pertama ada lakukan 2 langkah, ini ada A dan B. Pilih titik VK itu elemen bagian dari V kurang L gitu ya. Jadi V-nya adalah himpunan V2, V3 sampai Vn dikurangi L gitu ya, dikurangi L. Ya. Sebenarnya ini V kurang L ini sama dengan hasil yang berupa titik-titik yang belum permanen gitu ya. Di L ini kan titik-titik yang sudah permanen. Jadi V ini kan gabungan dari ada yang sudah titik-titik yang sudah permanen dan belum permanen ya di V ini. Nah, jadi kalau V kurang L jadi titik yang selain L ya, jadi titik yang belum permanen. Itu pilih VK itu dengan DK terkecil ya, dengan bobot terkecil. Kemudian L sama dengan L gabung VK, nah, itu ya. Nanti jadi setiap iterasi itu nanti L ini akan bertambah gitu ya. Himpunan dari L ini awalnya masih himpunan kosong, nanti akan bertambah satu-satu ya setiap iterasi. Ya, jadi VK. Jadi titik yang permanen ini VK ini ya. Jadi nah, misalnya V1 yang permanen nanti V1. Jadi nilai L ini nggak mesti berurut ya, jadi bisa acak gitu ya, tergantung iterasinya mana dulu yang dia pilih sebagai titik permanen. Kemudian yang B untuk setiap PJ itu ya, yang elemennya merupakan V kurang L ya. Jadi yang tidak permanen, titik yang tidak permanen, yang belum permanen itu kita lakukan. Ini jika DK tambah WKJ ya, lebih kecil dari DJ, maka ganti DJ dengan DK tambah WKJ. Misalnya DK tambah WKJ ini 8 gitu ya. DJ-nya 5. Kan 8 lebih kecil apa? Kebalik ya gitu ya. Misalnya 5 dan 8 gitu ya. Jadi nah nanti ditukar gitu ya kalau kondisinya benar itu ya. Jadi misalnya yang DK tambah WKJ-nya 5, DJ-nya 8 gitu ya. Jadi maka ganti DJ dengan yang 8 tuh ganti dengan 5 ya. Jadi dipilih yang nilai terkecil ya. Namanya namanya kan kita mencari jalur terpendek ya berarti kan pilih yang paling kecil bobotnya ya. Misalnya DK tambah WKJ tadi 5, DJ-nya 8, ya 5 lebih kecil dari 8. Ya kalau kondisinya benar maka DJ yang 8 itu kita ganti dengan 5. Kemudian menurut algoritma di atas, jalur terpendek dari titik V1 ke Vn adalah melalui titik-titik dalam L secara berurutan. Jadi hasil dari untuk menentukan hasil dari algoritma Dijkstra ini ya untuk menentukan jalur terpendeknya mulai dari titik mana saja itu bisa kita lihat dari L-nya ya. Dan jumlah bobot part terkecilnya adalah Dn ya. Oke, sekarang kita lihat contoh ya supaya lebih mengerti. Di sini diperintahkan adalah carilah jalur terpendek dari titik V1 ke V7 ya, dalam graf berarah berlabel. Jadi ada arahnya dan berlabel ya, nilai labelnya. Ini sesuai dengan gambar ini. Jadi V1 yang di kiri ke V7 yang ada di kanan bawah ini. Ya. Oke, kalau menggunakan algoritma Dijkstra, yang pertama adalah titik awal itu, misalnya tadi kan kita tentukan V1 ya, V1 sampai V7, tujuannya adalah V7. Di sini untuk V1 kita set nilai jaraknya sama dengan 0 ya, karena dia belum bergerak ya, jadi belum berpindah. Kemudian menjadi titik permanen warna merah. V1-nya kita kasih warna merah supaya kita nggak pilih lagi. Ya, dan kita beri jarak nilai 0 ya, nilai jaraknya adalah 0 ya. Nah, 0 seperti ini. Oke, nanti untuk mengerjakan algoritma Dijkstra ini sambil dibuat tabelnya seperti ini ya. Tabel apa? Tabel Dijkstra-nya supaya nanti kita bisa menentukan
arah titik-titiknya ya, jalur terpendeknya mulai dari V1 kemudian kemana gitu ya, V berapa, habisnya selanjutnya ke V berapa gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita untuk iterasi yang pertama gitu ya, 0 gitu ya, iterasi 0. Jadi di sini adalah I gitu ya. Jadi di sini saya tulis. Jadi ini adalah iterasi gitu ya. Iterasi gitu ya. Nah, nanti di sini ada, nah ini enggak, ada D1 gitu ya. Ada D2, D2, ada di kolom D3 gitu ya. Kolom D4 ya. Kolom D5, kolom D6. Ini saya buat kecil, sebenarnya ada di slide setelahnya ya, supaya kita bisa enak melihatnya animasi sekalian tabel. Jadi mengerjakannya itu langsung ke tabelnya gitu ya. D7 ya, karena titiknya ada 7 sampai D7 ya. Dan ada kolom L ya, L ya. Nah, sebenarnya ini ya. Nah, sebenarnya ini. Ya, kalau nggak kelihatan nih karena warnanya hitam gitu ya, warna kolomnya. Jadi ada D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, L ya. Oke, di sini saya selanjutnya ya. Jadi setelah 0 gitu ya, jadi D1, nah jadi titik V1-nya 0 gitu ya. Jadi titik V1-nya 0. Nah, jadi titik V1-nya 0 ini ya. V1-nya 0. Kemudian kalau yang lain kan belum jadi permanen ya. Karena masih diam, itu kita anggap tak berhingga. Titik V2, V3 sampai V7. Untuk L-nya ya, kolom L-nya itu masuk jadi himpunan bagian dari L gitu ya. Masuk di V1 ya. Jadi yang mana yang dimerahkan terlebih dahulu itu masuk di L V1. Kemudian selanjutnya dari titik permanen V1 ini kan dia V1 ini bisa ke V2 dan V3 gitu ya. Nah, jadi kita lihat ini yang nomor 2 nih, cari titik yang dapat dikunjungi langsung dari titik permanen terakhir tuh ya. Jadi ada dua rumus tergantung kondisinya. Yang pertama ini misalnya 2A, 2B gitu ya. Untuk titik yang belum punya nilai jarak, misalnya seperti V2 dan V3 ini kan belum ada nilai jarak seperti yang angka 0 yang warna biru ini ya. Nah, itu kita set rumusnya adalah untuk nilai jaraknya, untuk menghitung nilai yang biru ini untuk di titik V2 dan V3, rumusnya adalah nilai jarak titik permanen terakhir, yang terakhir kan V1 ya, 0, ditambah jaraknya yang labelnya ini, 0 tambah 3, gitu ya. Jadi V2 ini 3, kemudian yang ini, yang titik V3 adalah 0 tambah 9, jadi 9. Nah, seperti ini ya, jadi 3 tambah 3 dan 9. Nah, kalau di tabelnya tuh ya, ini karena menggunakan apa, ada tak berhingga gitu ya, jadi kita menggunakan rumus yang kedua itu ya. Untuk titik yang sudah punya nilai jarak, kalau nilai jarak sebelumnya, berarti kan nilai jarak sebelumnya tak berhingga itu ya. Jadi semua titik yang belum ada nilainya itu tak berhingga, kita anggap. Di sini kita cari nilai minimum ya. Jadi pilih ya nilai yang paling kecil. Jadi nilai jarak sebelumnya itu berapa? Tak berhingga gitu ya, tak berhingga, koma, nilai jarak titik permanen terakhir itu berapa? 0 ditambah jaraknya yang di label gitu ya. Jadi nanti ditulis seperti ini, min dalam kurung tak berhingga, koma 0 tambah 3 gitu ya. Nah, tak berhingga dengan 3 mana yang paling minimum? Nah, yang paling minimum adalah 3. Jadi sama dengan 3 gitu ya. Ini sama juga halnya untuk yang V3, min
dalam kurung tak berhingga, koma 0 tambah 9 sama dengan 9 ya. Jadi pilih yang paling kecil minimum. Untuk yang lain V4 dan sampai V7 kan nggak bisa terhubung secara langsung oleh V1 ya, sehingga masih nilainya tak berhingga. Selanjutnya kita pilih yang titik yang kan ada nilai yang baru ya, 3 dan 9. Pilih yang nilainya terkecil tuh ya. Jadi titik permanen dengan nilai jarak terkecil dijadikan titik permanen warna merah. Yang 3 dan 9 yang paling kecil itu adalah V2. Sehingga kita warnakan merah itu ya. Sehingga kita tambahkan di L V1, V2. Selanjutnya setelah dapat 2 titik permanen, nah ini titik permanen ini arahnya kemana saja. V2 kan bisa ke V4, bisa ke V5 ya. Kalau V1 masih bisa ke V3 dan sudah kita dapat nilainya 9 ya. Kalau sudah dapat sama ya kita tinggal turunkan di tabelnya 9. Kemudian kita hitung yang V4 ya karena sudah ada bisa dihubungkan oleh V2. Jadi 3 tambah 7 ya. 3 tambah 7, 10. Nilai sebelumnya kan tak berhingga ya, cari minimum 10. Kemudian yang ke V5, 3 tambah 1, 4 ya. Nah, 10 dan 4 ya, 10 dan 4. Pilih yang terkecil itu kita jadikan yang titik permanen. Yang titik permanen yang kecil adalah V5. Ya, sehingga di iterasi kedua itu tambah V5 ya. L-nya V1, V2, V5. Karena V5 bisa juga kita lihat arahnya dia bisa kemana saja. Dia bisa V5 ini bisa ke V6 dan V4 ya. Nah, V4. Di sini kita hitung. Nah, kalau yang V1 kan masih bisa ke V3, masih bisa lagi diturunkan 9 ya. Sekarang V4-nya ya. Nilai sebelumnya berapa? 10. Nilai yang baru ini titik terakhirnya berapa? 4 ditambah ini ya pakai rumus ya. 2B ini nilai jarak titik permanen 4 ditambah jaraknya labelnya 5. 4 tambah 5 9. 10 dan 9 mana yang paling minimum? 9 ya. Jadi kita pilih 9. Kemudian titik V6 yang kita hitung ya. Titik V6 nilai sebelumnya kalau di tabel tak berhingga. Untuk yang nilai jarak titik permanennya adalah sebelumnya adalah 4 ditambah 9, 13. Ya, sehingga hasilnya ini 13. Untuk V5, ya jadi yang sudah kita arsir itu jangan lupa dikasih strip ya. Supaya, jadi yang sudah permanen itu supaya kita nggak pilih lagi gitu ya. Nah, di iterasi 3 ini nilainya adalah 9, 9 dan 13 gitu ya. Karena ada nilai 9, ada sebanyak 2. Jadi kalau ada yang sama, kita boleh pilih sembarang ya. Nah, misalnya di sini animasinya dipilih V3 ya, sebagai titik permanennya. Ya, perhitungan V4-nya. Jadi yang 10-nya dicoret, ganti 9. Ini. Kalian di sini pilih V3 ya, sebagai titik permanen. Kemudian kalau V3 sudah jadi titik permanen, dia bisa kita lihat lagi V3 ini bisa kemana, dia bisa ke V4. Nanti kita bandingkan dengan nilai yang 9 yang sudah kita dapat. Apakah nilainya sudah ada yang bisa mendapatkan nilai minimum dari 9 lagi, lebih kecil dari 9 atau enggak ya. Nah, V3 kita lihat V4 di sini iterasi keempat ya. Jadi nilai sebelumnya adalah 9. Kemudian nilai jarak titik permanennya yang itu rumus 2B ya, nilai jarak titik permanen sebelumnya adalah 9, ditambah jaraknya di label 7, 9 tambah 7, 16. 9 dan 16, nah mana yang paling minimum? 9, masih nilai yang sebelumnya ya. Nah, jadi pilih 9, kemudian yang lain masih V5 masih ke V6, itu masuk ke dalam hitungan. Masih nilainya sama 13 ya. Sekarang kita bandingkan 9 dan 13 mana yang paling minimum. Nah, pilih yang 9 tuh ya di iterasi yang keempat ini. Sehingga kita arsir warna merah ya titik V4. Kemudian selanjutnya setelah dapat titik permanen V4 itu bisa ternyata V4 ini bisa ke V7 gitu ya.
Nah, sehingga V7 yang sebelumnya tak berhingga bisa kita dapatkan nilai yang baru. Ya. Untuk yang V6, V4 ini bisa juga ke V6 ya. Nah, nilai 13 kita bandingkan dengan nilai yang baru ya. Nilai sebelumnya, nilai jaraknya rumus 2B, nilai jarak sebelumnya itu 13, dalam kurung itu nilai jarak titik permanennya adalah 9 ditambah 2, 11. Ya, jadi yang ini iterasi kelima, 13 dan 11, mana yang paling minimum? 11 ya. 11 sehingga 13 ini kita ganti 11. Kemudian kalau yang ke V7 itu ya, ke V7 ini tak berhingga dulu ya. Tak berhingga nilai sebelumnya dibandingkan dengan 9 tambah 8, 17 ya. Gitu ya. Seperti ini. 17. Nah, ini. Kemudian kita bandingkan antara titik V6 dan V7 mana yang permanen, yang bobotnya kecil gitu ya. Yang bobot terkecil adalah V6 sehingga V6-nya kita beri arsir ya di tabelnya. Kalau di animasinya kasih label warna merah ya. Kemudian yang terakhir sampai V7 ya. Jadi tujuannya kan V7. Nah, iterasi itu akan berhenti kalau V7-nya sudah terarsir merah ya. Nah, ada kadang kasus gitu ya. Jadi nggak selamanya untuk ketujuan tuh harus melewati semua titik ya. Jadi ada beberapa titik yang belum permanen, tapi untuk tujuannya sudah permanen ya udah iterasinya sampai di situ ya. Meskipun titik yang lain itu belum permanen. Sekarang kita lihat dulu yang ini V7. V7 itu bisa ke V4 itu bisa ke V7 dan V6 bisa ke V7 ya. Nah, ini kita lihat. Nah, tadi kan yang 17 ini kan dapat dari V4 ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang V6 ke V7 ya. 11 tambah 4, 15. Nah, 17 dan 15 mana yang paling minimum? 15 ya. 15. Nah, hingga kita arsir gitu ya. Nah, karena pilihannya satu ya yang belum permanen ya udah langsung V7-nya kita arsir merah V7. Oke, jadi iterasinya sampai di sini karena tujuannya sudah menjadi titik permanen. Iterasi dihentikan. Nah, jangan lupa ditulis juga di kolom L-nya ya. Jadi berurut dari arsirannya mana dulu ya. Jadi V1, ini V2, V5, V3, V4, V6, V7 itu ya urutan L-nya. Oke. Kemudian selanjutnya itu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini tabelnya ya sebenarnya di slide setelahnya ya supaya enak aja sih tadi lihatnya. Ini saya loncat aja. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi V1, V2, V5, V3, V4, V6, V7 ya. Nah, di sini di sini kan kita nggak tahu ya alurnya dari V1 itu dia harus ke mana gitu ya, titik mana. Nah, caranya untuk menentukan itu, jadi tabel ini sama seperti tabel yang ini ya sebenarnya ya. Cuma di sini tabelnya berwarna, jadi yang diarsir hitam itu ya yang diarsir warna pink tebal ini ya, merah muda ini. Nah, untuk yang urutannya itu ya, jadi V1, V2, V5, V3, ini dilihat dari yang ini ya, dilihat dari nilai yang ini gitu ya. Nah, nilai yang ini. Oke, Oke, nilai yang ini ya. Jadi V1, V2, V5, V3, V4, V6, V7. Ya. Oke. Kembali lagi, jadi urutannya ya, jadi tergantung iterasi terakhir. Nah, untuk menentukan alurnya kita mulai dari belakang. Jadi iterasi ke-6 ini, kita lihat di kolom yang di atasnya, apakah ada perubahan nilai atau enggak. Gitu ya. Kita cari yang ada perubahan nilai. Kalau tidak ada perubahan nilai, kita loncat lagi ke kolom yang lebih atas lagi ya. Nah, 15 ini ke 17 ya. Sebelumnya kan 17 ke 15, ada perubahan ya, perubahan 2. Berarti kita dari bagian ini tuh ya. Jadi dari kolom 7 ini ya. Jadi titik berapa ini? Iterasi 6 gitu ya, iterasi 6 ke iterasi 5. Nah, itu kita lihat iterasi 5 ini yang 17 ini
kita lihat yang diarsir. Yang diarsir itu ada di titik 6, tuh ya, D6. Jadi alurnya adalah titik V6 ke V7, ya. Kemudian berikutnya kita tadi ya terakhir kan iterasi 5 ya. Iterasi 5. Kita lihat lagi di kolom atasnya, tuh ya, di baris di kolom yang sama gitu ya. Nah, di kolom yang sama baris yang atas gitu ya. Nah, di atas 11 ini ada 13, jadi ada perubahan ya. Jadi perubahan kita pakai gitu ya. Jadi 13 ini ada di iterasi keempat, yang diarsir itu ada di titik 4 ya. Jadi V4 ke V6. Ya, jadi kita buat panahnya. Kemudian dari titik 9 yang ini itu ya. 9 yang ini kita lihat baris yang di atasnya di kolom yang sama. 9 ke 9 nggak ada perubahan. Karena tidak, yang kita cari kan yang ada perubahan. Jadi kita cari lagi ke atasnya, baris yang di atasnya. 9 ke 10 gitu ya, ada perubahan. 10 ini ada di iterasi 2. Iterasi 2 ini yang diarsir itu ada di titik V5 ya. Jadi nanti V5 dia ke V4 ya. 10 ini kan ada di V5 gitu ya. Sejajar dengan V5 yang diarsir gitu ya. Jadi V5 ke V4. Kemudian kembali fokus ke iterasi 2 yang diarsir itu ya, adalah 4. 4 ini ke atas. Ke atas ini yang berarti yang kosong-kosong ini tak berhingga ya. Jadi 4 ke atas ini kan tak berhingga ya, ada perubahan dari tak berhingga menjadi 4 ya. Nah, tak berhingga ini ada di iterasi 1 ya. Iterasi 1 ini yang diarsir adalah 3 ya. Dia ada di titik V2. Jadi V2 ke V5. Kemudian yang kembali lanjut fokus ke iterasi 1 yang diarsir 3. 3 ini kita lihat di kolom yang sama baris yang atasnya. Jadi tak berhingga yang di atasnya. Tak berhingga ketiga ada perubahan ya. Nah, tak berhingga ini ada di iterasi 0 ya. Iterasi 0 ini yang diarsir adalah V1. Jadi V1 ke V2. Nah, seperti itu ya. Jadi jalur terpendeknya adalah V1, kemudian ke V2, kemudian ke V5, kemudian V4, kemudian ke V6, kemudian ke V7 tanpa melewati titik V3. Itu ya. Untuk jarak terpendeknya kita bisa lihat dari tabel gitu ya. Jarak terpendeknya kita bisa lihat dari tabel ya, 15 ya, sama dengan ya. Oke. Oke, lanjut. Sekarang contoh yang lain ini nanti bisa coba dilatih sendiri ya. Ini sudah ada jawabannya, nanti coba dilatih sendiri gitu ya. Jadi di sini kita lihat di sini titik yang diarsir itu, yang titik permanennya itu dia iterasinya sudah berhenti gitu ya, sudah sampai tujuan tanpa melewati, tujuannya adalah titik Z ya, tanpa melewati titik F ya. Ini kita lihat titik F di kolom F-nya belum diarsir sama sekali. Ya, jadi titik F ini masih belum permanen, tapi iterasinya sudah berhenti. Ya, kemudian kita lihat yang algoritma berikutnya adalah algoritma Warshol. Jadi algoritma Dijkstra ini bertujuan untuk mencari jalur terpendek dari suatu titik ke titik lain, gitu ya. Jadi titik 1 ke titik 7 ya contohnya tadi. Tapi kalau ada kasus itu ya, misalnya tadi titik A ke titik Z itu pakai Dijkstra. Nanti ada disuruh cari lagi titik A ke F pakai Dijkstra lagi. A ke E pakai Dijkstra lagi. A ke C pakai Dijkstra lagi. Nanti ada lagi disuruh cari Z ke C, Z ke B, Z ke D. Nah, itu kalau kita menggunakan algoritma Dijkstra itu nggak efisien gitu ya. Karena akan memakan banyak waktu ya untuk proses perhitungannya. Sehingga kita perlu menggunakan algoritma Warshol ini untuk mengatasi hal itu ya. Jadi tergantung kasusnya seperti saya bilang tadi. Kalau Dijkstra dan Warshol itu disesuaikan dengan kasusnya ya, yang cocok seperti apa.
Di sini algoritma Warshall itu dia apa? Mencari jalur terpendek untuk kemungkinan semua titiknya ya. Nah, jadi seperti yang ini. Jadi di Warshall tuh A ke B dicari, A ke E dicari, A ke Z dicari, E ke B dicari, E ke C dicari, E ke D dicari. Dalam sekali langkah iterasi gitu ya. Jadi nggak satu-satu seperti jika gitu ya. Sehingga nanti di akhir setelah di berupa matriks ya hasil algoritma Warshall ini itu nanti untuk mencari titik-titiknya ya kita tinggal tentukan mau titik mana gitu ya. Jadi tinggal membaca hasil dari algoritma Warshall tanpa melakukan perhitungan kembali. Ya. Nah, karena dia menghitung banyak titik, terlebih dahulu ya, dia menghitung banyak titik terlebih dahulu, jadi ada kemungkinan untuk waktu prosesnya untuk yang pertama gitu ya, untuk yang pertama itu akan lebih lama. Tapi setelah ketemu hasil, dia jauh lebih cepat dari yang lainnya. Ya. Itu ya. Jadi di sini kita lihat misalkan W0, ya, jadi ada W, matriks W gitu ya. Itu 0 ini adalah iterasi ke 0, iterasi pertamanya, iterasi 0. Dalam matriks hubung graf berarah berlabel mula-mula gitu ya. W bintang adalah matriks hubung minimal dengan WIJ, bintang itu path terpendek dari titik VI ke VJ. Nah, jadi di sini nggak di Warshall ini nggak ditentukan dulu ya titik V1 ke V7 seperti di Dijkstra, tapi pakai VI ke VJ gitu ya. VI ini bebas, I-nya bebas, nilai J-nya bebas gitu ya. Jadi algoritma Warshall ini untuk mencari jalur terpendek, di sini bisa kita lihat. Yang pertama adalah matriks W-nya itu sama dengan matriks W di iterasi pertama, ya, iterasi 0. Yang kedua, untuk K sama dengan 1 hingga N, lakukan jadi pengujian jarak lewat titik PK-nya ya. PK ini kan tadi titik yang permanen itu ya. Untuk I sama dengan 1 hingga N, lakukan. Untuk J sama dengan 1 hingga N, lakukan. Nah, kalau kita membuat algoritma ini dalam codingan itu ya pakai if bersarang gitu ya. Nested. Nah, jadi if dalam if gitu ya. If lagi di dalamnya, if lagi di dalamnya gitu ya. If K sama dengan 1 sampai N, jadi if 1 I sama dengan 1 sampai N, if J sama dengan 1 sampai N, hitung ini, hitung WIJ apakah lebih besar dari WIK tambah WKJ gitu ya. Kalau betul, tukar WIJ dengan WIK tambah WKJ. Nah, ini coba saya tulis dulu. Jadi nanti fokusnya ke sini WIK gitu ya. WI, J ya. Dicek apakah lebih besar dari WI, K ditambah WK, J gitu ya. Nah, di mana K ini adalah iterasinya ya. Iterasi 1 berarti I, 1, nanti yang satunya 1, J gitu ya. Nanti iterasi 2, I, 2, nanti yang satunya 2, J. Nah, seterusnya. Jadi J-nya bebas, I-nya bebas. Gitu ya, jadi ditukar. Kemudian nilai W bintang itu diambil dari nilai W yang sudah berubah itu ya, hasil perhitungan yang ini. Jadi W bintang ini iterasi yang berikutnya ya, untuk berikutnya. W berikutnya. Kemudian selanjutnya kita lihat. Nah ini. Kemudian selain W ini kan dia hanya menghitung apa jarak terpendek ya dari semua titik ke semua titik. Nah, tetapi tidak dijelaskan bagaimana jalur terpendeknya ya. Tadi misalnya kayak titik V1 harus ke V2, harus ke V3 gitu ya. Langsung ke V6 atau V7 gitu ya. Nah, itu nggak bisa kita lihat dari matriks W. Sehingga kita perlu membuat matriks Z ya. Matriks Z ini untuk menentukan path atau jalur terpendeknya.
Z ini nilainya mudah saja gitu ya, jadi nilainya diambil dari nilai W-nya ya. W-nya jadi berpasangan setiap iterasi 0 itu ya. Jadi W0 kita buat Z0-nya. Nanti W iterasi 1 kita buat Z iterasi 1 dan seterusnya. Jadi iterasinya biasanya sebanyak titiknya ya. Jadi kalau titiknya ada 6 berarti ada 6 iterasi. Kemudian, nah di sini nilai Z itu akan bernilai J jika nilai W-nya itu nilainya tak berhingga, bukan tak berhingga gitu ya. Kemudian dia akan bernilai 0 jika nilai WIJ-nya itu sama dengan tak berhingga. Di sini kita lihat kalau J itu kan, nih, I itu kan baris ya, J itu adalah kolom. Jadi J itu adalah kolomnya. Nah itu ya. Jadi kalau ada di kolom 1, kolom 2, kolom 3, atau seterusnya. Kemudian, nah hasil dari yang perubahan tadi ya, yang pertukaran yang ini jika kita tukar ya, kita tukar itu kalau kita tukar maka kita harus menghitung nilai Z-nya, Z yang barunya ya. Ini saya tulis. Jadi kalau ditukar W gitu ya, W ya, ganti Z I, J gitu ya, ke Z I, K. Nah itu ya. Nah ini. Nah, itu ya, jadi aturan yang ini ya. Jadi kalau ditukar yang W-nya tadi, kalau tetap yang nggak usah hitung ZIJ-nya ya, ZIK-nya. Tapi kalau dia ditukar, otomatis harus kita cari ZIK-nya. Kemudian untuk menghitung jalur terpendek, itu ya. Di sini misalnya contohnya adalah V1. Jadi nah, jadi titik mana gitu ya, V1 ke VJ gitu ya, misalnya V1 ke VJ yang dicari. Nah, itu ya. Nanti kita V1 kita lihat ke Z-nya berapa gitu ya. V2 gitu ya. Oh, sorry. Jadi ini untuk V2-nya kita ambil di sini ya, V2, V1, J. Kita tipisin dulu. Nah, ini ya V1 ini sama, jadi silang gitu ya. Untuk menentukan koordinatnya. Sekarang V2 gini ya. Nanti V3 ya selanjutnya nanti V3, J gitu ya, seperti itu dan seterusnya. Jadi silang gitu ya. Ya, jadi ya seperti ini ya. Jadi V1 ke V2 gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi yang terakhir ada Z VQ. Nah, ya. Oke. Kemudian lanjut slide berikutnya saya hapus dulu. Oke. Nah, ini untuk revisi algoritma Warsaw-nya. Ini sebenarnya ini gabungan dari W yang ini ya, dari algoritma Warsaw yang sebelumnya ini 1 sampai 3 ini sama. Cuma di langkah 2 ini ditambahkan ini perhitungan ZIJ dan ZIK-nya itu ya, diganti dengan ZIK. Ya, jadi supaya berbarengan pada saat kita melakukan iterasi, kita buat matriks W dan matriks Z-nya. Yang lainnya sama ya, jadi tukar gitu ya. Jika tukar, maka ganti ZIJ dengan ZIK. Ini kita lihat contohnya. Carilah path terpendek dari VI ke VJ. Nah, dari soal kan nggak disebutkan V1 mau ke V3, misalnya nggak disebutkan. Sebutkan VI ke VJ, ya, di mana I dan J itu bebas, ya. Nilainya 1 sampai 6. Jadi ada 6 titik, gitu ya. Di sini grafnya berarah.
dan berlabel, berarah ada panahnya, ada labelnya ya, nilai bobotnya. Ini kita disuruh menghitung pakai algoritma Warshall. Nah, yang pertama adalah kita buat matriks W. Sebenarnya matriks W ya gampang aja gitu ya. Jadi untuk kolom dan barisnya itu simetris ya, tergantung jumlah titiknya V1 sampai V6 ya. Jadi V1 sampai V6. Kemudian nilainya dilihat dari labelnya. Kalau masih tetap V1 ke V1 kan tetap ya, berarti tak berhingga. V1 ke V2 7, V1 ke V2 7 ya. V1 ke V3. Nah, nggak ada yang langsung. Di sini kita cari yang langsung ya, arahnya. Karena nggak ada yang langsung berarti tak berhingga. V1 ke V3. V1 ke V4-nya 2. V1 ke V4 ada yang langsung 2. V1 ke V5 nggak ada. Ya, karena panahnya V5 ke V1 saja gitu ya. Bukan V1 ke V5. Sehingga tak berhingga. V1 ke V6, nah itu jauh tambah jauh. Jadi nggak ada jalur yang langsung tak berhingga. Nah gitu ya, jadi tinggal dibaca grafiknya aja, grafnya. Kemudian selanjutnya untuk Z-nya. Jadi Z0 ya, jadi W0, Z0. Z0 ini akan bernilai J jika dia tak berhingga nilainya. Kalau yang berhingga dikasih ganti nilai 0 gitu ya. Diganti nilai 0. Di sini kita lihat yang tak berhingga itu ya 0, 0, 0, 0. J-nya itu ada di kolom mana gitu ya. J itu ada di kolom 1 ya, ada di kolom 1. Nah, 2 ini ada di kolom 1 gitu ya. Kemudian 7 ini ada di kolom 2, 4-nya ada di kolom 2, 1 ini ada di kolom 2. Jadi nanti hasilnya yang Z-nya ya 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 2 gitu ya. Langsung aja kita lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi sesuai dengan kolomnya ya. Yang selanjutnya kita iterasi K-nya ya. K-nya iterasi pertama ya. K sama dengan 1. Jadi untuk setiap titik itu diuji ya sebenarnya. Nah, sehingga itu yang membuat algoritma Warshall ini menjadi lama ya. Jadi setiap elemen bagian dari W ini itu ya dihitung. Jadi 11 titik 12, 13, 14 itu semua diuji gitu ya. Apakah perlu ditukar atau enggak gitu ya. Nah, dengan yang ini ya. WIJ lebih besar dari WIK tambah WKJ gitu ya. Semua diuji gitu ya. Ini hanya contoh aja, dikasih dua contoh. Sebenarnya kalau nanti perhitungan manualnya ya harus semuanya dihitung ya. Titik 11, W11, W12, W13 dan seterusnya. Contohnya di sini adalah W12 dan W54. W12 kita lihat itu sama dengan 7 ya. Kita lihat W12, 12 ini nilainya 7 ya. Nah, kalau dari rumus itu kan WI, J ya. Nah, K-nya 1 ya. Nah, di sini K-nya 1 ya. Jadi K-nya ini diganti 1. Nanti WI, 1 tambah W1, J gitu ya. I dan J-nya diambil dari yang ini ya. Nah, I-nya 1, J-nya 2 gitu ya. Sehingga ini kebentuk 1,1 karena I-nya 1 ya. Dan K-nya kan 1 ya. J-nya 2, 1,2. Nah, itu ya. Kemudian kita lihat W11 dan W12 itu berapa gitu ya. W11 tak berhingga, W12 itu 7 gitu ya. Nah, jadi tak berhingga tambah 7 sama dengan tak berhingga. Nah, sekarang kita cek, betul nggak W12 itu lebih besar dari W11 tambah W12. Betul nggak? W12 kan 7 ya. 7 lebih besar dari tak berhingga, betul nggak? Nah, salah ya. Kalau salah berarti tidak perlu diubah W12 untuk W iterasi
pertama selanjutnya ya. Nah, itu W iterasi pertama W12 ya. Jadi nah 7 ini di sini nggak berubah gitu ya. 7 ini di sini nggak berubah di W1 ya. Karena nggak berubah. Kemudian kita lihat W54 ya. W54 ini adalah W54 nih ya, tak berhingga. Kalau kita jabarkan berarti I-nya kan 5 ya, 5,1. 5,1 itu 2. Kemudian K-nya 2, J ya. 2, tadi 5,4 ya. 2,4, 2,4. 2,4. Sebentar. Berapa saya tadi? 5,4 ya. Jadi 5,1 tambah 1,4. Oh, sorry. K-nya 1 ya. 1,4 ya. 1,4 ini kan 2 ya. 2 tambah 5,1. 2 ya. Jadi 4. Nah, sekarang kita coba. 5,4 ini kan tak berhingga. Tak berhingga lebih besar dari 4. Nah, betul ya. Berarti titik 5,4 di W1-nya, ya, iterasi pertama itu 5,4 di mana? Di sini ya, di kotakan ini. Kita ganti yang sebelumnya tak berhingga, kita ganti 4 ya, kita ganti 4 ya. Jadi sebenarnya semua bagian ini harus dihitung gitu ya. Contohnya aja ini hanya 2. Tapi kalau di sini ada 6 kali 6 berarti ada 36 pengujian gitu ya, setiap matriks W. Untuk mengecek apakah dia perlu ditukar atau enggak ya. Kemudian selanjutnya setelah dapat nilai W1 gitu ya, kita buat Z1-nya juga gitu ya. Z1-nya khusus yang apa? Jadi disamakan ya seperti yang tadi ya, nilai kalau dia ada di kolom 1 ya 1 gitu ya, kolom 2 ya 2 gitu ya. Kecuali yang ini yang dikotakan yang diganti itu kita perlu pakai aturan yang ini ya. Nah ini kalau diganti tadi ZI, J-nya diganti ZI, K. K-nya kan tadi 1 ya. I-nya berapa gitu ya. I-nya berapa. Nah ini yang berubah itu adalah titik 5,2 ya. 5,2 itu kalau kita jadikan 5,2 ini kan ZIJ ya. I-nya 5, J-nya 2 ya. Kalau kita gantikan ini ZIK berarti I-nya 5, K-nya 1, 5,1 ya. 5,1 kita cari di Z ini 5,1. Nah, ini nilainya 1 ya. Nilainya 1. Oke. Ya, jadi sehingga ditambahkan 1. Kemudian yang 5,4 ya, 5,4 ini 5,4. Jadi I-nya 5, J-nya 4. Kita ambil I-nya saja 4,1. Pak, I-nya 5 ya. 5,1. 5,1 masih sama ya seperti tadi. Nilainya 1. Ya. Nah, ini ya 5,1 nilainya 1 ya. Jadi nilainya 1. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi khusus yang kotak-kotak aja itu yang perlu kita ganti dengan ZK. Nah, selanjutnya iterasi K2 ya. Jadi sama diuji juga ini yang untuk W1-nya. Di sini K-nya sama dengan 2 itu ya. Jadi W11 lebih besar dari I, K, K-nya diganti 2 tambah WK, J. K-nya diganti 2. Jadi WI, 2 ditambah W2, J ya. Nah, nanti iterasi ketiga diganti K-nya 3 seperti itu. Di sini kita lihat aja langsung hasilnya biar cepat. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang berubah di W itu yang dikotakan ini ya, di kotak-kotakan ini ada 11, 8, 8, 5, 10, 5, 2. Ini yang berubah. Kemudian kita ubah juga Z-nya ya, Z-nya menjadi ZIK ya. Untuk yang 11 itu 2, untuk yang 8 itu 2 gitu ya. Nah, itu ya tergantung nilai dari Z1-nya ya, seperti ini. Jadi fokus
kembali ke Z yang sebelumnya, iterasi sebelumnya. Ya, kemudian ini langsung hasilnya aja W3, iterasi ketiga, ya, iterasi keempat, iterasi kelima, dan iterasi ke-6, ya. Sampai titiknya kan ada 6 ya, berarti ada 6 sampai iterasi ke-6. Nah, iterasi ke-6 nanti fokus ke sini ya, jadi fokus ke hasil Z, Z6-nya ini, iterasi ke-6-nya untuk menentukan jalur terpendeknya, ya. Jadi jangan melihat Z yang sebelumnya lagi. Z yang terakhir itu adalah Z6. Oke, di sini misalnya di sini, nah kita dapat yang tadi ya. Jadi hasil Warsaw itu sudah langsung seperti ini. Sekarang kita baru kembali ke apa yang diinginkan, ya titik. Misalnya contohnya adalah kita ingin dari titik 1 ke titik 6, ya. Sedangkan tadi kan sudah kita hitung dari titik VI ke VJ semua kita hitung sudah ada di, jadi jalur terpendeknya sudah ada nilainya di matriks W gitu ya. Nah, jadi titik V1 ke V6 ya, V1 ke V6, 1 ke 6, berarti jarak terpendeknya, jalur terpendeknya adalah nilainya adalah 12 ya, seperti itu. Jadi ini ya 12. 12 seperti ini ya. Nah, ini ya 12. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat di sini, nah itu ya, jadi bisa kita lihat ini jalur terpendeknya sama seperti di matriks W12. Tapi untuk menentukan ini, kita lihat di matriks Z-nya, Z pangkat 6 ya. Misalnya V1 ke V6 ya. Nah, di sini kita lihat seperti tadi, jadi V1 ke V6 gitu ya. V1 ke 6 itu jadi 16 gitu ya. V1 6 ya. V1 6. V1 6 itu berapa gitu ya. Nah, lihat dari Z-nya 16. Ini saya hapus dulu. Nah, ini 16. 16 itu nilainya 4 ya, 4. Nah, 4 sehingga 4. Nanti pindah itu ya ke bawah. Nah, jadi ini 4 nih. Nah, pindah di sini gitu ya. Jadi silang gitu ya, 4. Nanti 2, 2 gitu ya, 5, 5, 3, 3 gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang di sini, nah jadi dilihat aja 4,6 gitu ya, 4,6 di Z6 itu berapa? 4,62 gitu ya. Kemudian 2,6, 2,65. Kemudian 5,6, 5,6, ini 3. Kemudian 3,6, 3,66 gitu ya. Nah, jalurnya adalah yang dari sini gitu ya. Nah, jalurnya bisa di sini dilihat dari ini ya, jadi V4 ya. Ini V2, V5 gitu ya. V3 dan yang terakhir adalah V6 ya, seperti itu. Nah, ini jalurnya. Oke, gitu ya cara algoritma Warshallnya. Jadi lama di awal, tapi setelah kita menentukan di akhir itu lebih cepat. Nanti bisa pakai mau hitung V6 ke V5 ya, langsung aja lihat matriks Z iterasi ke-6-nya udah cukup. Langsung cepat keluar hasilnya. Oke, selanjutnya jalur terpendek pada graf berarah tanpa sirkuit ya. Jadi kalau yang kita lihat tadi itu ya menggunakan sirkuit ya. Jadi kalau kita lihat ini, contoh ini kan dia bisa berbentuk sirkuit ya. Jadi titik V1 ke V2, V5 bisa kembali ke V1 ya. Nah, V2 ke V3, V3 ke V6, V6 bisa ke V2 kembali. Sirkuit, terjadi sirkuit. Kalau untuk yang tidak terjadi sirkuit itu ya. Nah, perhitungannya seperti ini. Jadi ada matriks B-nya. Ya mirip seperti Warshall tadi ya.
hanya nilainya 1 dan 0 gitu ya. Kalau yang berhingga kita kasih nilai 0, untuk yang ada nilainya selain tak berhingga kita kasih nilai 1 ya, bukan J seperti kolom di Warsal. Mungkin langsung aja dicontoh ya. Jadi dari ini kita lihat ini, nah, nggak ada terjadi siklus di dalamnya. W2 ke V4 ya, V4 nggak bisa ke V5 gitu ya. Nah, V2 ke V5, V5 ke V4, tapi V4 nggak bisa ke V2, nggak terjadi siklus di dalamnya gitu ya. Yang lain juga V4 ke V6, V6 ke V7, tapi V7 nggak bisa ke V4 gitu, seperti itu. Ya, jadi itu yang bentuknya tidak memuat sirkuit ya. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Kita tentukan W seperti biasa gitu ya. Kemudian tentukan B. Jadi yang tak berhingga itu kita kasih nilai 0, yang ada nilainya 1 ya, seperti ini ya. Berhingga bentuknya seperti ini. Untuk yang ini kan B iterasi 0 ya. B iterasi 1-nya kita fokus ke kolom-kolomnya yang nilainya 0 semua gitu ya. Nilainya 0 semua kita tutup gitu ya. Sini kita tutup, misalnya saya tutup. Nah ini ya. Yang 0 semua itu ada di V1 ya. Nah ini saya tutup. Karena kolom V1, baris V1 juga ditutup gitu ya. Nah, sehingga nanti di B2-nya, B iterasi 1 itu nilainya adalah ini ya. 00, 11, 00, 010, 1100 gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi 00, 11, 00, 10, 11, 00 dan seterusnya. Kemudian untuk yang hitung yang B2 ditutup lagi, cari kolom yang 0 gitu ya. Cari kolom yang 0. Yang 0 itu ada di V3 gitu ya. V3 ini juga kita hapus ya. Untuk B iterasi 2 nilainya adalah 0, 1100. Jadi ambil yang tidak terkena garis ya. 0, 0011 gitu ya. Sini kita lihat 0110 gitu ya. 01100 gitu ya. Kemudian 000011 gitu ya. 000011. Kemudian 01010, 01010 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Kemudian berikutnya untuk yang B3 kita tutup lagi. Ini V2 di sini ya yang 0, V2 seperti ini. Nah, ini kita lihat yang berarti B3-nya adalah 0011, ini ya sama ya. 1010 seperti itu, 0001 Untuk B4-nya gitu ya. Sorry, bukan yang ini. V5-nya yang kita tutup. Ini V5-nya gitu ya. Berarti 011 001 000 gitu ya. Untuk B6-nya, B4-nya kita tutup. Berarti 01 dan 00 gitu ya. Kemudian untuk B6-nya, di sini V6-nya 0, sisa yang ini ya, sisa 0. Ini ya, jadi sisa 0. Jadi gitu ya, jadi untuk yang berupa sirkuit. Kemudian, coba saya hapus. Nah, untuk jalurnya, untuk T-nya ya, tergantung tadi dicatat kolom mana yang diarsir tadi ya, yang dihapus terlebih dahulu. Tadi yang pertama dihapus adalah kolom V1, kemudian kolom V3, kolom V2, kolom V5. Nah, itu menentukan urutan dari titik-titik yang ini ya, titik-titik yang ini. Nah, itu ya kalau kita gambarkan dari gambar yang ini, kalau kita gambarkan searah bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya manajemen proyek ya.
Jadi manajemen proyek ini apa ya, intinya untuk mempercepat proses ya, proses dari setiap aktivitas di dalamnya. Bagaimana kita memanajemennya gitu ya, seperti itu. Sini kita lihat. Jadi contoh aja ya, misalnya di sini ya. Jadi di sini ada membangun sebuah gedung, di mana gedung ini tahap-tahapannya mulai dari langkah 1 sampai 9 gitu ya. Jadi ada tahapan 1 sampai 9 ini yang dilakukan secara berurut, nggak boleh diloncati gitu ya. Nah, misalnya kalau diloncati buat gedung, misalnya saya ingin langkah 1 dulu ya, gali pondasi, baru langsung saya ngecat gitu ya. Nah, tanpa kita buat dinding dulu. Nah, itu kan salah ya. Jadi kan nggak mungkin. Nah, kemudian nah yang lainnya apa ya? Ya seperti saya bilang tadi, bisa dilakukan secara berurut atau serial dan bisa paralel gitu ya. Misalnya paralelnya jadi bagaimana kita memanajemen aktivitas ini supaya ada yang paralel gitu ya. Karena paralel kan bisa mempersingkat waktu ya. Karena dilakukan secara berbarengan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya pembuatan pintu dan jendela nomor 8 ini bisa kita lakukan pada saat pembuatan dinding gitu ya, berbarengan bisa. Atau yang lainnya, misalnya pembuatan sistem pembuangan air, jadi pasang pipa gitu ya. Bisa kita buat pada saat pembuatan pondasi gitu ya. Nah, sebelum tanah uruk gitu ya. Jadi menimbun tanah di pondasi gitu ya. Jadi kalau kita ikuti langkah seperti ini, ada kemungkinan untuk langkah 7 pada saat ingin memasukkan pipa itu harus digali lagi, kan akan memakan banyak waktu lagi ya. Nah, sehingga proses pengerjaannya akan tambah lama. Nah, kalau bisa dilakukan paralel gitu ya, supaya bisa menghemat banyak waktu dan mempercepat penyelesaiannya. Ya sebenarnya intinya seperti itu ya. Ini penjelasannya. Kemudian ada 2 masalah yang muncul dalam penyelesaian proyek. Yang pertama adalah menentukan urutan-urutan pekerjaan, ya. Kapan suatu pekerjaan harus dimulai, sehingga keseluruhan pekerjaan selesai secepat-cepatnya. Yang kedua adalah bagaimana kita menentukan jalur kritis. Nah, ya, jalur kritis ini adalah jalur di mana titik-titik yang tidak boleh kita tunda pengerjaannya. Kalau kita tunda, otomatis nanti akan mempengaruhi aktivitas yang lain, ya, akan membuat pengerjaannya semakin lama, ya. Kalau kita tunda, itu ya jalur kritis. Jadi jalur ini nggak boleh kita sama sekali nggak boleh molor gitu ya. Kemudian di sini pembuatan jaringan proyek. Proyek dapat dinyatakan dalam suatu graf berarah yang disebut jaringan proyek. Titik menyatakan kejadian selesainya suatu aktivitas dan dimulainya aktivitas yang lain. Kemudian garis dalam graf berarah menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian label garis itu menunjukkan lama waktu penyelesaian pekerjaan. Jadi sama, istilahnya sama lah seperti graf ya. Yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di sini ada kasus dulu, kasus. Di sini kita disuruh menggambar jaringan dari aktivitasnya ya, jadi grafnya seperti apa. Misalnya suatu proyek pembuatan alat dari logam itu terdiri dari beberapa aktivitas. Logam ini ada 3 komponen yaitu A, B, dan C. Logam A, logam B, logam C. Yang harus dicairkan di tempat pengecoran lokasi 1. Gitu ya. Jadi pengecoran lokasi 1. Setelah itu, ketiga komponen tersebut akan digabungkan di tempat pencetakan. Ya. Jadi lokasi 2. Dan kemudian dikirimkan ke tempat penyimpanan lokasi 5. Nah, kalau kita lihat kan 1, kedua, kelima gitu ya. 1, kedua, kelima. Ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Sambil kita baca soalnya. Komponen A itu dapat dikirim langsung dari tempat pengecoran. Ya, jadi 1.
ke tempat pencetakan ini 2, dan ke tempat penyimpanan ya 5 ya. Kalau kita gambarkan 1, 2, 5 ya untuk yang logam A. Kemudian yang berikutnya, sebaliknya komponen B dan C yang keluar dari tempat pengecoran itu kan 1 ya tadi ya. B itu yang keluar, B dan C yang keluar dari 1 itu harus dikirim dulu ke pembubutan lokasi 3, nggak bisa langsung ke lokasi 2. Jadi 1 itu harus dikirimkan ke 3 dulu. B dan C itu dikirimkan ke 3 dulu. Kemudian dari tempat pembubutan, nomor 3 tadi, komponen B itu langsung dikirim ke pencetakan. Pencetakan ini nomor 2 ya. Nah, jadi B itu langsung dikirim ke nomor 2. Nanti kan sudah A dan B ya, sudah kedua, tapi C-nya belum, dia harus ke titik 4 dulu. Titik 4 nih, kalau yang C itu harus dibawa ke lokasi penggilingan, lokasi nomor 4. Terlebih dahulu, sebelum dibawa ke tempat pencetakan nomor 2. Jadi ke 4 dulu, baru ke nomor 2. Nah, alurnya seperti ini, 4 dulu, baru ke 2. Nah, graf aktivitasnya seperti ini, untuk yang logam tadi. Nah, kemudian ada ini untuk menggambar graf gitu ya. Ini ada beberapa aturan ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan proyek ya. Setiap aktivitas harus dinyatakan dengan sebuah garis berarah gitu ya. Jadi sebuah, kalau ini berarti bahwa suatu aktivitas tidak boleh muncul lebih dari 1 kali ya. Yang kedua, tidak boleh ada 2 atau lebih aktivitas yang dimulai dan diakhiri pada titik yang sama. Nah, kalau kita contoh 8 yang A ini ya, dimulai dari titik yang sama, diakhiri titik sama, ada 2 aktivitas. Nah, ini nggak boleh. Nah, kalau mau seperti ini, dua-duanya, salah satunya menggunakan dummy, gitu ya. Nah, harus menggunakan dummy seperti gambar B. Misalnya aktivitas 2-nya harus ke titik 3-nya, dummy dulu, baru 3 kedua ini sebagai aktivitas dummy-nya. Jadi nggak boleh langsung seperti aktivitas 1. Ya. Kemudian yang berikutnya, jaringan tidak boleh memuat sirkuit. Nah, itu ya. Karena kalau ada sirkuit tidak jelas aktivitasnya mana yang menjadi syarat sebelumnya. Ya. Karena muter gitu ya, nah nggak tahu ini mulai dari mana gitu ya. Nah, prasyaratnya mulai dari mana. Kemudian jaringan harus memiliki titik awal dan titik akhir yang tunggal. Jadi titik awal dan akhir itu harus 1 gitu ya. Kemudian visualisasi graf berarah itu tidaklah penting. Nah, itu jadi nanti kalau setiap kalian menggambar mahasiswa 1, mahasiswa 2 itu menggambar graf itu yang seperti yang ini ya. Nah, kadang-kadang mahasiswa yang satunya ya gambarnya seperti ini. Kemudian titik 2-nya ada di atas, titik 5-nya ada di bawah gitu ya. Ya nggak masalah gitu ya untuk visualisasi grafnya. Yang penting maksudnya arahnya sama gitu ya. Nah, untuk lokasi-lokasinya ya visualisasinya nggak masalah, berbeda antara orang satu dengan orang yang lain. Kemudian pembuatan graf itu umumnya tidak sekali jadi gitu ya. Kadang-kadang kita harus coret-coret, kita buat garis, kita hapus karena terjadi misalnya ada seperti ini ya, kondisi yang A ini. Ternyata kita harus pakai dummy. Oh, kalau dummy kita tambahkan not lagi, dihapus lagi kan garisnya aktivitas 2 yang sebelumnya kita gambarkan seperti ini. Kita hapus, tambahkan not 3 dan seterusnya. Ya, jadi nggak sekali jadi biasanya. Ya, jadi kalau latihan ya pakai pensil gitu ya, nanti dihapus. Di sini contohnya membuat graf nanti bisa dicoba sendiri ya, coba sendiri. Jadi membuat graf itu dengan aturan yang tadi ya, dengan aturan yang ini 1 sampai 6. Nanti hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Nanti terjadi dummy, ada 3 dummy ya, ada dummy
1, dummy 2, dummy 3, disingkat D1, D2, D3. Di sini kita lihat titik awal dan titik akhir itu nilainya 1 ya. Jumlahnya 1. Jadi meskipun titik 9 ini berasal dari titik 5, titik 6, dan titik 8 ya. Jadi digabungkan jadi 1 titik akhir ya. Di sini tadi kan 1/3 itu A, B itu bisa juga ketiga langsung, tapi kan aturannya kan nggak boleh. Jadi B itu ya salah satu harus mengalah, A atau B yang memuat dummy gitu ya. Misalnya di sini B-nya yang dibuat dummy, di B kedua, 2-nya ketiga sebagai dummy-nya ya. Di sini juga ada dummy E ke 2 ke 5, bisa E dan H gitu ya. Nah, tapi kan nggak boleh ya. Nah, makanya dibuat dummy. Oke, gitu juga yang ini ya, dummy 3. Oke, kemudian yang terakhir adalah metode jalur kritis ya, CPM. Nah, tadi kan jalur kritis itu yang nggak boleh kita tunda-tunda aktivitasnya ya, karena akan mempengaruhi aktivitas berikutnya, sehingga membuat makin lama pengerjaannya selesai. Di sini langsung aja di dalam CPM ini, kita menghitung dua bagian, dua komponen, ada ES dan LC gitu ya. ES ini adalah early start gitu ya. Kalau LC-nya adalah latest completion gitu ya. Nah, ES ini adalah waktu tercepat untuk memulai pekerjaan di titik J gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya waktu tercepatnya kapan, hitung ES-nya. TLC ini adalah waktu terlama untuk memulai kegiatan di titik I. Ya, kalau ditanya waktu terlama kapan, dilihat dari LC-nya. Ya. Nah, kemudian untuk menentukan jalur kritis itu nanti kita cari titik atau node gitu ya. Yang nilai ES dan LC-nya itu sama, gitu ya. Jadi nilai ES dan LC-nya itu sama. Ya, jadi nilai ES dan LC-nya itu sama ya untuk jalur kritisnya. Ya, untuk jalur kritis proyek. Oke, gitu ya. Sekarang kita lihat contoh. Nah, misalnya contoh yang tadi, yang logam tadi ya. Yang logam tadi. Di sini ditanyakan berapa waktu tercepat untuk menyelesaikan seluruh proyek. Berarti ES-nya ya. ES-nya. Manakah jalur kritisnya? Jalur kritisnya nanti kita cari yang nilai ES sama dengan LC-nya. Jadi titik yang mana yang nilai ES dan LC-nya sama. Ini kita cari ES-nya dulu. Jadi ES itu dihitung dari titik awal ya. Titik 1 sampai ke tujuan 5 gitu ya. Kalau LC hitungannya dimulai dari belakang, dari titik 5 ke titik 1. Itu ya kalau LC. Ya. Kalau ES ya, dimulai dari node awal, node 1. ES yang di awal, node 1, kita kasih nilai 0 ya, karena masih di awal ya, belum bergerak. Kemudian rumusnya adalah ESJ sama dengan max ESI tambah TIJ. ES sebelumnya, ya, ES ini adalah ES sebelumnya tadi kan 0 ya. TIJ-nya ini adalah yang label-labelnya. Ada 2, ada 3, ada 5, ada 1, 3, 2. Ini TIJ. Nah ini ya, jadi ES yang di awal itu adalah nilainya 0. Di sini kita aturannya ya, sebuah titik atau node itu akan bisa dihitung kalau semua prasyaratnya sudah ada nilainya ya. Misalnya titik 2 ini tidak bisa dihitung karena kita belum mendapatkan nilai dari titik 3 dan nilai dari titik 4. Sedangkan yang baru kita dapatkan adalah titik di 1. Sehingga titik 2 nggak bisa kita hitung sebelum mendapatkan nilai titik 3 dan 4. Nah, mana dulu yang bisa dikerjakan adalah titik 3 ya. Karena sudah dapat titik dari 1 ya. Nah, sehingga kita bisa cari nilai ES sebelumnya itu adalah 0 ditambah TIJ 2, 0 tambah 2 ya.
Berarti 2. Ya. ES-nya kita kasih notasi kotak gitu ya. Nanti LC-nya segitiga. Kemudian setelah dapat titik 3, nah mana yang bisa kita hitung? Nah, yang 2 kan belum bisa kita hitung karena 4 belum kita dapat nilainya. Otomatis kan kita harus cari 4 dulu ya. Didapatkan dari not 3. Nah, rumusnya seperti ini. ES nilai sebelumnya 2 ditambah TIJ ya. 1. Ya, 2 tambah 1, 3. Sekarang baru titik 2 bisa kita hitung. Ya, kita bandingkan dan kita ambil nilai yang maksimum ya. Karena titik 2 ini bisa dari 0 tambah 3, dari titik 1, dari titik 3, 2 tambah 5, dari titik 4, 3 tambah 3 gitu ya. Ini ya. Nah, 0 tambah 3, 2 tambah 5, 3 tambah 3. Mana yang paling maksimum? Yang paling maksimum adalah 2 tambah 5, 7 ya. Sehingga 2 ini kita kasih ES 7. Untuk yang not 5 ya. Not 5 ya tinggal ditambahkan aja 7 tambah 2, 9. Ya, jadi waktu tercepatnya adalah 9 hari. Kemudian LC ya. LC ini mulai dari titik 5 ke titik 1 ya sampai titik 1. Mulai dari belakang. Dimulai dari not akhir, not 5 ya. LC ini untuk not akhir itu harus sama dengan ES not akhir. ES not akhir adalah 9. Nah, ya kita kasih LC 9. Simbolnya segitiga ya LC. Dari 5 kita ke belakang gitu ya. 5 ke 2 gitu ya. Rumusnya adalah LC sebelumnya kan 9 dikurangi TIJ, TIJ 2. 9 kurang 2, 7. Ya. Kemudian mana lagi yang bisa dihitung? Nah, jadi seperti tadi ya, jadi harus tahu prasyaratnya. Kalau hitung 1 nggak bisa karena baru tahu prasyarat dari 2 tapi belum dapat nilai dari 3 gitu ya kalau hitung not 1. Sehingga kita perlu hitung dulu adalah not 4 ya. Not 3 juga belum bisa kita hitung karena not 4 belum dapat nilainya. Nah, kita hitung dulu not 4. Nah, 7 kurang 3, 4 ya. Sekarang not 3 kita hitung. 4 kurang 1. Dan kalau dari not 2, 7 kurang 5. Nah, cari yang minimum ya. Minimum itu 7 kurang 5 atau 4 kurang 1. Nah, 2 dan 3. 2 ya yang paling minimum. Nah, kemudian baru bisa hitung not 1 ya. Not 1 bisa diambil dari not 2 dan not 3. Kita bandingkan nilai minimumnya ya. Kalau dari not 2, 7 kurang 3, 4. Kalau dari not 3, 2 kurang 2, 0. Nah, nilai terkecilnya adalah 0. Untuk jalur kritisnya, kita pilih yang tadi, yang syaratnya tadi ES sama dengan LC ya. Nah, ini ya, ES sama dengan LC. Yang sama itu adalah di titik 1, titik 3, titik 2, titik 5. Titik 4 enggak. Ya, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi pengerjaan aktivitas nomor 4 itu boleh enggak boleh enggak tepat waktu gitu ya, boleh. Tapi yang untuk 1, 3, 2 dan 5 ini harus tepat waktu. Itu jalur kritis. Nah, ini untuk contoh berikutnya nanti bisa dicoba korek-korek ya. Ini ada jawabannya, nanti dicoba jawab apakah sudah sama atau enggak jawabannya ya. Oke, mungkin ini saja materinya. Kira-kira ada pertanyaan? Jadi ini adalah materi terakhir ya. Jadi untuk minggu depan sudah minggu tenang ya. Jadi silakan dipersiapkan untuk UAS-nya gitu ya. UAS-nya online gitu ya. Nanti mulai tanggal 7. Oke, kira-kira ada pertanyaan untuk mengenai materi terakhir kita? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, saya Cukup jelas, Pak. cukupkan sekian ya. Nah, nanti colong latihan aja lah harapan saya banyak latihan itu aja. Ya, bisa dibaca kembali slide-nya, ya nonton kembali videonya. Oke. Oke, kalau gitu selamat belajar ya. Sampai ketemu di. Permisi, Pak. Oh ya, di mana? Untuk absennya, Pak. Tadi saya telat ngabsennya, Pak.
Oh Udah gitu. saya ngechat di Oh nggak saya baca kan lagi. iya, Pak. Kayak sudah di chat ya? Sudah di WA? WA atau di mana? Sudah sudah di WA juga, di sini juga sudah, Pak. Oke oke oke. Nanti saya absen. Yang lain Baik, gimana? Pak. Terima kasih. Ya sama-sama. Yang lain? Oke, kalau nggak ada saya cukupkan sekian ya. Takutnya ada dosen yang lain mau masuk nih jadwal kuliah jam 3. Oke, kalau gitu maka terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi